Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurhapia Putri. Pada pembahasan kali ini, kita masih membahas dunia MTCNA. Materi apa sih yang kita bahas? Di sini ada konsep address list. Pengertiannya, address list adalah fitur yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih alamat IP ke dalam satu nama grup yang sama, sehingga lebih mudah dalam pengelolaan jaringan. Fungsinya itu menyederhanakan penulis aturan pada firewall, mempermudah pengelolaan banyak IP, menghemat waktu saat konfigurasi jaringan kegunaan menghemat waktu saat konfigurasi jaringan. Kegunaannya itu mengelompokkan IP berdasarkan kategori tertentu, misalnya client, server, atau blokir. Digunakan untuk filtering itu penyaring berdasarkan grup IP, mempermudah pengaturan akses jaringan. Cara kerja address list. Beberapa IP dimasukkan ke dalam satu nama grup, misalnya blokir, terus kayak gini, terus IP. Firewall atau role lain cukup memanggil nama grup tersebut. Tidak perlu menulis satu persatu IP. Jenis address listnya itu IP spesifik. Contohnya 192.168.1.10. Range IP-nya itu contohnya 192.168.1.10 terus 192.168.1.20. Subnetnya itu contohnya 192.168.1.0/24. Selanjutnya, address list untuk firewall, filter, dan firewall NAT. 1. Address list untuk firewall filter. Pengertiannya, address list pada firewall filter adalah penggunaan grup IP yang sudah dibuat untuk dijadikan kriteria match-here dalam aturan firewall. Fungsinya itu mengizinkan accept atau memblokir drop akses sekelompok IP, mengatur akses ke jaringan atau internet, mengontrol trafik masuk dan keluar. Kegunaannya itu memblokir banyak IP sekaligus, mengizinkan hanya IP tertentu mengakses layanan, meningkatkan keamanan jaringan. Contohnya, IP 192.168.1.1.2, 192.168.1.3 dimasukkan ke grup blokir ituan bawah IP. Firewall role itu drop semua dari blokir IP. Address list untuk firewall NAT. Pengertiannya, address list pada firewall NAT adalah penggunaan grup IP dalam aturan network address translation NAT. Fungsinya itu menentukan IP mana yang boleh akses ke internet, masquer, mengatur pengalihan akses, port forwarding ke server tertentu, mengelola trafik keluar dari jaringan. Kegunaannya itu mengatur klien mana yang bisa internetan, mengarah IP tertentu ke server, misalnya web server, membatasi penggunaan jaringan. Tanpa address list, kekurangannya harus membuat role satu persatu untuk setiap IP. Daftar firewall menjadi panjang dan rumit, sulit dikelola jika ada perubahan IP, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Di sini saya akan mempraktikkan addresses untuk firewall filter. Untuk kasus pertama, hanya VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Pertama, kita buka Winbox, kita klik IP, lalu kita klik firewall, address list, lalu kita akan membuat IP-nya. Sekarang kita klik new, masukkan IP-nya,
namanya kita masukkan IP nakal. Lalu addressnya kita masukkan 192.168.10.10.1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini ada 1. Ketika ada lebih dari 1 sampai 10, bagaimana caranya? Kita klik new, namanya masih sama, IP nakal 2, addressnya masukkan range nakal, misalnya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Jika ada IP yang 10.1 sampai 10.10 itu berarti IP nakal. Nah, ada kasus network yang berisi IP nakal semua. Cara menambahkannya, kita klik new, namanya tetap sama, IP nakal. Addressnya kita isi 192.168.0/24. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, jadi nanti dia juga termasuk IP nakal. Kita sekarang akan mendisable terlebih dahulu. Lalu kita akan pergi ke Pinet Lab. Di sini kita akan menggunakan IP address-nya, tapi IP dari klien masih DHCP. Sekarang kita akan mengubah menjadi IP static. Kita masuk ke Winbox, kita klik IP, DHCP server, kita disable terlebih dahulu. Lalu kita ubah menjadi IP static. Kita akan ke Pinet Lab lagi. Kita masukkan IP yang ingin kita ubah. Kita masukkan IP 192.168.41/24. Lalu 192.168.88.1/24. Lalu enter. Kita ketik IP DNS 8.8.8. Lalu enter. Kita ketik show IP. Nah, bisa kita lihat di sini udah berhasil mengubah IP menjadi static. Lalu kita lanjutkan di IP selanjutnya. Kita coba di VPC 5. Kita ketik IP 192.168.88.45. Lalu backslash 24. Lalu kita ketik lagi 192.168.88.1 backslash 24. Enter. Kita IP DNS 8.8.8.8. Lalu enter. Kita ketik show IP. Nah, bisa kita lihat juga di sini di VPC 5 sudah berhasil. Setelah itu, kita akan pergi ke Winbox lagi. Kita klik IP, firewall, address list. Ini kita akan hapus dulu atau remove semua.
kita masukkan, klik new, namanya masih approve, addressnya kita masukkan IP VPC 1 dan 2, 192.168.88.41 sampai 192.168.8824. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita ke filters. Nah, di sini muncul studi kasus yang kemarin. Kita masuk ke salah satunya. Kita ke bagian general. Di bagian SRC addressnya kita kosongkan. Di EDST addressnya juga kosongkan saja. Lalu di bagian SRC address listnya kita masukkan VPC approve. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu di bagian dropnya kita double klik, di DST addressnya kita kosongkan, lalu di SRC address listnya kita isi dengan IP router 192.168.1, lalu kita klik apply. Mari kita lebarin dulu, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Sekarang kita coba ping ke VPC 1. Kita ketik ping 192.168.88.1. Nah, ini sudah bisa. Kita coba ping ke VPC 2. Ping 192.168.88.1. Nah, ini juga bisa. Kita coba ping ke VPC 4. Ping 192.168.88.1. Nah, ini timeout karena tadi sudah kita setting yang hanya bisa ping ke internet. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, materi address list untuk NAT. Kita ke IP, address list, kita klik new, namanya kita masukkan VPC approve. Addressnya kita masukkan VPC yang bisa ping ke internet. Di sini saya akan masukkan VPC 1 sampai 3. 192.168.88.41 sampai 192.168.88.42 sampai 192.168.88.43. Lalu kita klik apply, lalu oke. Sekarang kita ke NAT, kita klik new, chainnya SRC NAT, DST addressnya kita isi VPC approve. Setelah itu out interface-nya kita isi Ether 1, protokolnya kita isi ICMP. Lalu di bagian actionnya kita isi
Masquerade. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah berhasil. Segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.